Saya yakin masih banyak yang belum paham bacaan yang ini atau bacaan yang ini. Belum lagi, bacaan itu munculnya di bagian mana di Al-Quran? Ayat yang keberapa? Surat apa? Kalau kamu baca Al-Quran, terus ketemu bacaan-bacaan seperti itu, lalu nggak paham bagaimana cara bacanya, bukan hanya dosa loh, tapi juga malu-maluin kalau kedengaran sama orang yang paham. Belajar Al-Quran bukan hanya tentang ngerti gimana cara baca yang sesuai tajwid, makharijul huruf, bacaan panjang, ternyata masih ada ilmu-ilmu yang kamu kudu ngerti, biar tidak salah baca kalau ketemu nantinya. Pembahasan ini masuk ke dalam bab gharib muskilah. Ya, kalau diartikan dengan bahasa sederhana, bacaan yang aneh. Di video kali ini, kamu akan belajar dua jenis bacaan yang aneh. Aneh dalam tanda kutip cara bacanya. Aneh di sini artinya itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid ya. Kemudian, ini adalah bagian kedua dari topik gharib muskilah. Part satunya kamu bisa tonton di video ini, linknya ada di deskripsi atau pojok kanan video ini. Pembahasan ini lumayan banyak loh. Saya jadiin satu playlist biar kamu bisa runut belajarnya. Oke, langsung aja kita gas. Ada dua metode dalam membaca Al-Quran. Yang pertama disebut dengan akar bacaan. Metode ini dinamakan usul oleh ulama. Gampangnya, bacaan yang asli, bacaan yang nggak ada perubahan apa-apa. Intinya, nurut aja sama kaidah-kaidah yang ada. Contohnya seperti hukum nun sukun, hukum panjang, dan semisalnya. Lalu, yang kedua, metode khusus. Kalau ini modelnya nggak ngikutin kaidah, dan hanya terjadi sebagian kecil kalimat Al-Quran. Misalnya, perbedaan imam qiraah dalam membaca huruf shad yang ada di surah Al-Fatihah. Ada yang pakai sin, seperti Imam Hamzah, ada yang tetap shad yang digunain Imam Hafiz. Bacaan orang Indonesia umumnya pakai qiraah Imam Hafiz. Imam Hafiz itu salah satu dari sekian ulama-ulama ahli qiraah. Kita nggak ngebahas Imam Hafiznya. Kita juga nggak ngebahas ulama qiraah. Tapi untuk saat ini, kamu cukup tahu aja bahwa bacaan Quran itu ada sanadnya. Dan yang selama ini kita ikuti adalah Imam Hafiz. Oke, balik lagi ke topik utama. Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam bukunya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid membahas khusus dalam satu bab tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan dari riwayatnya Imam Hafiz. Bacaan khusus itu bacaan yang aneh, bacaan gharib muskilah. Kebayangkan, saking pentingnya jenis bacaan ini, sampai-sampai dibuat pembahasan khusus oleh beliau. Diajarin cara bacanya gimana. Itu semua tujuannya biar kamu nggak salah baca. Bacaan pertama datang dari surah Al-Fussilat ayat 44. Coba perhatikan ayatnya. Saya kasih waktu 10 detik. Stop. Ada yang aneh? Ada yang beda? Hurufnya mungkin ada. Kalau diperhatikan secara seksama, nggak ada yang aneh sama sekali kok. Hurufnya normal. Itu kalau dari sudut pandang orang Indonesia. Tapi ini kan Al-Quran, tulisannya Arab, bahasanya Arab. Sudut pandang orang Arab tentunya berbeda. Sekarang, coba fokus lagi. Pantengin, plototin bila perlu. Sudah? Ternyata ada huruf Hamzah yang bertumpuk dan setelahnya bertemu dengan Ain. Kasus yang kayak gitu, bagi orang Arab, sekali lagi, bagi orang Arab bacanya berat. Kenapa? Karena Hamzahnya double. Dan setelah itu ada huruf Ain. Coba kita balik lagi ke bab makharijul huruf. Huruf Hamzah dan Ain itu termasuk satu kelompok di tenggorokan. Letaknya Hamzah ini paling pojok, di paling bawah, ujungnya tenggorokan. Sedangkan Ain levelnya satu tingkat di atas Hamzah. Jadi kesimpulannya, menurut orang Arab itu bacaan yang berat. Terus solusinya gimana? Solusinya diringankan, dimudahkan. Apa yang diringankan? Hamzah yang kedua yang diringankan. Istilah dalam bahasa Arab diringankan, dimudahkan disebut dengan tashil. Sekarang kita contohkan surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Mahal syahid tempatnya itu di a'jami.
Jadi nggak boleh dibaca a'jami. Meskipun lidahnya orang Indonesia mudah saja membaca dengan a'jami. Ulama membubuhkan tanda di bacaan tahsil ini. Kalau Qur'annya dari Timur Tengah, Qur'an dengan model tulisan Utsmani, biasanya ada bulatan kecil di atasnya, seperti ini. Terus, kalau Qur'annya cetakan Indonesia dengan khot standar Kemenak, ada tulisan tashil di bawah ayatnya. Tulisannya pakai bahasa Arab ya, tashil. Bacaan yang kedua nggak kalah seru dari yang pertama. Ini yang kedua dari pembahasan kita tentang ayat Qorib Mushkilah. Ini muncul satu-satunya di Al-Quran, tepatnya pada surah Hud ayat 41. Namanya bacaan imalah. Kalau kalian vokal huruf Arab itu tidak mengenal e. Di bahasa Arab memang nggak ada konsep a, i, u, e, o kayak di Indonesia, karena sistem vokalnya berbeda. Bahasa Arab pakai harokat, tanda baca untuk menunjukkan vokal, bukan huruf vokal terpisah. Contohnya fathah untuk menunjukkan bunyi a, kasroh untuk bunyi i, dhammah untuk bunyi u. Kalau e dan o itu sebenarnya variasi dari a, i, u. Bisa dibilang bunyi o nempel sama huruf yang punya tanda baca fathah, seperti huruf shad kalau di fathah jadinya so, atau huruf to ketika di fathah bunyinya to, atau kho di fathah jadinya kho. Itu kalau o. Nah, untuk bunyi e atau e nggak ada. Bahkan kalau kamu baca terus keluar bunyi e atau e, salah, namanya tawallud. Contoh yang paling sering itu memantulkan huruf-huruf yang tidak seharusnya dipantulkan. Kayak contoh bacanya alhamdulillahirabbil alamin, tahu-tahu dibaca alhamdulillahirabbil. Nah, itu namanya tawallud dan itu salah. Nah, yang benar dan harus dibaca ya ini, imalah ini. Itu pun tidak sepenuhnya seperti Tukul bilang Reynaldi. Terus tepatnya kayak gimana? Tepatnya bukan sepenuhnya tapi fathah yang condong ke kasroh, atau alif yang miring ke iya. Ya, namanya juga imalah. Imalah artinya condong, miring. Ingat ya, bukan jatuh, cuma miring aja, gak sampai jatuh. Jadi gak sepenuhnya masih ada huruf ya-nya, masih ada harokat kasrohnya di sana. Oke, kita langsung praktekkan aja. Bismillahi majriha wa mursaha. Bukan Bismillahi majriha, itu jatuh, miring aja. Majriha. Tanda imalah kalau di Quran Timur Tengah ditandai dengan titik tebal di bawah. Quran cetakan Indonesia tertulis jelas imalah dengan bahasa Arab. Ya, segitu dulu teman-teman pembahasan tentang Qorib Mushkilah bagian yang kedua. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Aduh.